Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita semua melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, lalu kemudian sekarang kita kembali melanjutkan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Insyaallah sebentar lagi kita akan menghabiskan pembacaan buku ini, pembacaan kitab ini, pembacaan hadis ini. Mudah-mudahan sedikit banyak dari hari-hari yang sudah kita lalui dari pembacaan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya ada sedikit banyak yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan, yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca hadis berikutnya, ma'asyiral muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Salamin qala akhbarana Hushaim an Ismail ibn Sarim an Habib ibn Abi Thabit qala. Jadi ini riwayat dari para sahabat dan dari para tabi'in. Ini bukan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kata Habib bin Abi Thabit, kanu, mereka di zaman itu, di zaman salafun as-salih, yuhibbuna idza haddasa ar-rajulu alla yuqbila 'ala ar-rajulil wahid walakin liya'ummahum. Bahwa dulu mereka kalau berbicara, mereka sangat menyukai kalau berbicara di forum seperti ini, kalau berbicara di hadapan orang banyak seperti ini, maka mereka tidak menyukai untuk hanya menghadap satu orang saja, tapi menghadapnya ke seluruhnya. Walakin liya'ummahum. Jadi berbicaranya menghadap ke orang banyak. Ya, ini kan terlalu banyak mungkin ya. Kalau seandainya kita misalnya punya forum orang 4, orang 5, itu saja sebenarnya diusahakan jangan sampai sebagiannya kita punggungi. Kira-kira bentuknya seperti itu. Kalau bisa wajah, muka, badan kita ini menghadap ke semuanya. Ini kalau seandainya forumnya atau orang-orang yang kita ajak bicara itu masih memungkinkan untuk terus kita letakkan di hadapan badan kita. Kecuali kalau seandainya memang forumnya terlalu ramai sehingga akhirnya harus ada yang di belakang. Nah, itu istilahnya keterpaksaan. Jadi karena akhirnya keterpaksaan itulah akhirnya hanya sebagian yang kita hadapi secara badan, kemudian sebagian yang lain kita hadapi dengan
membelakangi seperti itu. Nah, lebih-lebih ma'asyiral muslimin wal muslimat, lebih-lebih kalau seandainya di antara jamaah yang hadir, di antara orang yang hadir itu adalah orang-orang yang memang punya kedudukan terhormat, baik di masyarakat maupun di dalam agama. Misalnya di antara contoh yang paling bagus yang bisa kita dapatkan misalnya dari apa yang pernah dan sering dilakukan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdus Somad ya. Beliau kalau lagi forum ceramah lalu kemudian dihadiri oleh kiai besar, bahasa Palembang itu kan, kiai besar, ulama terkemuka, biasanya beliau tidak mau menyamping. Misalnya kiai besar itu Pak Padlan saya. Nah, kalau Ustadz Somad itu begini ceramahnya, tidak mau dia menghadap ke yang lain. Ya, jangan sampai kiai besar itu dirasa dibelakangi. Itu bagus. Sebenarnya tidak banyak orang bisa seperti itu. Makanya juga diusahakan kalau dalam forum-forum banyak seperti itu, orang-orang yang punya kedudukan terhormat itu diposisikan di posisi yang tepat. Jadi itu juga tidak salah kalau seandainya kita memposisikan posisi yang tepat. Ya memang berbeda dengan sholat, karena sholat punya aturan tersendiri, jadi tidak bisa kita kiaskan. Misalnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, imam nggak apa-apa membelakangi makmum. Nah, ini punya aturan tersendiri. Kita berbicara adab dan akhlak di luar sholat. Nah, di luar sholat diusahakan seperti itu. Nah, itu lain, nanti kesannya sangat lain. Nah, ma'asyiral muslimin, ini gestur namanya ya. Jadi adab dan akhlak dari sisi gestur tubuh. Bahwa dulu di zaman salaf ini generasi awal, generasi Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in ini generasi awal yang hubungan mereka dengan Rasul sangat dekat, hanya beda satu generasi, hanya beda 2 generasi. Seperti itu, mereka punya adab dan akhlak dari sisi gestur tubuh. Ini secara umum berarti, ini salah satu contohnya saja. Nah, saya kira gestur tubuh yang lain juga ini bisa dikiaskan dengan hadis ini. Gestur tubuh yang lain bisa dikiaskan dengan hadis ini. Bagaimana misalnya kita berbicara di hadapan orang yang lebih tua, gestur tubuhnya seperti apa? Bagaimana kita berbicara di hadapan dengan anak kecil, bayi atau anak kecil 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bagaimana gesturnya? Kita berbicara dengan ibu kita sendiri, bagaimana gestur tubuhnya? Ini sekali lagi adalah menunjukkan tentang pembawaan kita masing-masing, dan pembawaan kita masing-masing itu sebenarnya adalah tergantung dengan isi kita juga. Maksudnya seberapa besar pengetahuan kita terhadap agama ini, biasanya dia nanti akan membawa kepada akhlak yang bagus. Walaupun kemungkinan ada juga faktor yang kedua adalah faktor budaya, faktor lingkungan. Jadi sebesar apa dan sebagus apa lingkungan tempat di mana kita tinggal, biasanya itu juga akan mempengaruhi. Nah, ma'asyiral muslimin, antara satu lingkungan dengan satu lingkungan yang lain, kalau kita hanya melandaskan kepada budaya, biasanya nanti akan berbeda. Akan berbeda gestur tubuhnya. Kalau kita misalnya bermuamalah dengan orang Timur Tengah rata-rata misalnya, maka misalnya gestur tubuh mereka itu antara orang tua dengan anak-anak, misalnya kalau salaman saja misalnya, mereka salaman itu biasa saja, salaman antara anak-anak dengan orang tua. Jadi seperti sebaya. Kalau kita kan berbeda. Misalnya kalau dia terlalu kecil, biasanya kitanya duduk, kemudian salam, dan salam itu biasanya disalim. Salam dengan salim itu beda kan? Disalim biasanya. Disalim itu dicium tangannya.
Nah, mencium tangan ini dengan mencium tangan versi orang Indonesia memang tidak terbiasa, orang Arab nggak terbiasa. Anak kecil mereka kalau salaman begini aja, padahal umurnya baru 5 tahun 6 tahun gitu. Saya pernah ketemu dengan anak dosen kami, orang Mesir, orang Saudi. Di lift kita ketemu, kemudian saya salim. Ismak ya Habibi, saya bilang siapa namanya? Oh, dia bilang Muhammad. Begini dia bilang Muhammad. Jadi dionya juga main ini. Padahal antara saya dengan dia jauh tingginya kan. Jadi dia salam gitu. Kalau kita kan enggak, gesturnya kan. Nah, walaupun seputar mencium tangan orang yang lebih tua ini nanti ada perdebatannya, saya kira perdebatannya ini tergantung siapa yang menilai nanti. Tergantung siapa yang menilai. Banyak juga orang-orang Timur Tengah yang tidak terlalu setuju, banyak juga. Tetapi banyak juga orang-orang yang di Timur Tengah sana setuju. Salah satu yang saya ingat yang setuju, dan ini termasuk dosen pakar di kampus kami, namanya Dr. Zaid Ali Qurun. Kalau teman-teman Lipia yang misalnya menyaksikan tayangan ini, pasti mereka akan ingat Dr. Zaid Ali Qurun. Nanti bisa search di internet Dr. Zaid Ali Qurun. Semenjak beliau ditugaskan di Indonesia, tidak ada yang berani khutbah Jumat. Coba bayangkan, tidak ada yang berani khutbah Jumat semenjak beliau ditugaskan di Jakarta. Di kampus kami itu, tidak ada yang berani khutbah Jumat. Selalu yang khutbah Jumat itu adalah Dr. Zaid Ali Qurun. Saya juga nggak tahu kenapa kan. Jadi tidak ada orang yang berani naik mimbar itu. Dosen-dosen Mesir, dosen-dosen Saudi tidak ada. Nah, beliau mengajar kami qawaid fiqhiyah. Beliau mengajar kami kaidah-kaidah fikih. Ini yang saya dengar sendiri dan insya Allah disaksikan oleh teman-teman yang mendengar langsung. Kata beliau, di antara adat budaya Indonesia yang menurut saya bagus dan akan saya bawa ke Saudi Arabia nanti adalah anak kecil salim tangan orang yang lebih tua. Ini saya dengar sendiri nih. Ini saya dengar sendiri. Jadi kalau seandainya antum semua dengar ada ulama-ulama lain yang nggak setuju, nah ini berarti garis yang tidak setuju. Ini kelompok yang tidak setuju berarti. Nah, ternyata banyak juga kelompok yang setuju. Maksudnya secara budaya bagus. Walaupun ma'asyiral muslimin, orang kita sendiri kadang-kadang tidak mau diperlakukan seperti itu. Itu juga bagus. Jadi ibaratnya kita yang muda ini semangatnya adalah semangat salim, orang yang lebih tua semangatnya adalah tidak terlalu seperti itulah kira-kira kan. Jadi sama-sama bagus ini. Sama-sama bagus. Ibarat orang mau menikah, yang datang ini berusaha menghadirkan mahar yang paling bagus, yang didatang ini ngomong, kami ini apa baiklah gitu kan. Tidak perlu nak banyak-banyaknya gitu kan. Nah, ini kan omongan ini bagus kan. Jadi adab yang bagus bertemu dengan adab yang bagus. Jadi ada sebagian dari kiai misalnya kalau kita mau cium tangannya dia nggak mau. Itu juga bagian dari adab. Maksudnya mungkin versi beliau, saya tidak sesuci yang kalian bayangkan. Mungkin seperti itu ya. Saya tidak terlalu harus dibeginikan. Biasa-biasa baik. Mungkin itu kesan yang ingin diberikan. Tapi kan kita tetap berusaha menghormati versi budaya kita. Nah, jadi masyaallah muslimin, ini hadis yang pertama tentang adab dan akhlak dari sisi gestur tubuh. Hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Bakrin ibni Ayyash anil Ajlah an ibni Abil Huzail qala. Jadi ini hadis riwayat dari Ibnu Abil Huzail. Dia berkata, ada Abdullahi rajulan. Sekali waktu ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Ada di sini iadah, menjenguk orang sakit. Jadi dia silaturahim, ada tersiar orang sakit. Akhirnya Abdullah ini jenguk orang sakit.
Wa ma'ahu rajulun min ashabihi, dan datang bersamanya teman-teman yang lain, tidak sendirian. Falamma dakhalat dar, saat Abdullah dan kawan-kawan ini datang masuk ke rumah, tengok orang sakit tadi, ja'ala sahibuhu yanzur. Lalu kemudian teman-temannya ini pas masuk ke rumah itu, ya mungkin rumah versi orang dulu lah ya, bukan rumah versi sekarang. Kalau versi sekarang kan struktur rumah kan sudah sangat rapi sekali kan. Ini ruang tamu disekat, ini ruang kamar anak laki-laki, ini ruang kamar anak perempuan, ini ruang kamar utama suami istri, ini dapur, ini kamar mandi. Ini kemajuan zaman. Kalau dulu kan versi rumah orang dulu, tidak usah kita berbicara rumah di zaman Nabi ya. Rumah orang-orang tua kita dulu, kakek-kakek kita dahulu, nenek-nenek kita dahulu, itu biasanya rumah panggung, pelong begitu saja kan. Rumah itu besar sebenarnya, cuma kadang-kadang cuma ada satu kamar, sih kok itulah kamar. Yang lain terbuka lebar gitu. Terbuka lebar. Dari depan sampai belakang tuh tidak ada struktur yang tadi kita sebutkan. Sampai sekarang masih di Ogan Ilir itu terutama, rumah besar panjang, sih kok kamarnya cuma. Terus anak laki-laki di mana tidur, anak perempuan di mana tidur, kalau ada tamu di mana tidur, kalau mau ganti pakaian di mana ganti pakaian, dan seterusnya. Jadi tidak privasi. Orang kalau masuk ke rumah itu langsung terjingok galau kira-kira. Seluruh pojokan rumah terjingok galau. Apalagi penghasilan utama kita ini adalah tani. Kadang-kadang di depan rumah itu bukan ada kursi, bukan, tapi ada karung padi kan. Tumpukan karung padi. Jadi di depan rumah ini suderet ini tumpukan karung padi. Bukan kursi gitu. Ini rumah ini rumah zaman kakek nenek kita dulu. Apalagi di zaman dulu. Nah, Abdullah ini dan kawan-kawan ini saat mereka lihat orang sakit ini masuk rumah, dan saat masuk rumah itulah sebagian dari kawan-kawan Abdullah ini nyingok kiri kanan gitu kan, ini melelang-lelang matanya kan, nyingok-nyingok saya itu. Faqala lahu Abdullah, lalu kemudian Abdullah ini ngomong dengan kawannya yang matanya terlalu liar ini. Kata Abdullah, wallahi lau tafaqqat aynaka kana khairan laka. Kira-kira bahasa Palembangnya, Lur, jangan cak itu lur, kira-kira kan. Mata tuh jangan apa namanya? Jangan liarnya gitu. Ini rumah wong, jangan pulau jenguk-jenguk cak itu nih gitu. Jago dikit mata tuh. Tapi ini sebenarnya agak kasar. Ini lau tafaqqat. Kalau seandainya matamu itu tercongkel, itu lebih bagus katanya. Ngomongnya begitu. Kalau matamu itu tercongkel. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, memang sebenarnya kalau kita masuk ke rumah orang itu memang yang pertama sekali yang harus dijaga itu adalah mata. Karena di sana ada aurat. Karena di sana ada pemandangan-pemandangan yang harusnya tidak usah terlalu dalam melihatnya gitu kan. Sehingga saat kita keluar dari rumah orang itu, ini kata orang, kita masuk ke rumah orang itu jadilah sebagai orang yang buta. Dan saat kita keluar dari rumah orang, jadilah seperti orang yang bisu. Ini pesan yang familiar di kita. Masuk ke rumah orang, jadilah seakan-akan orang yang buta. Keluar dari rumah orang, jadilah seakan-akan orang yang bisu. Maksudnya buta dari melihat hal-hal yang semestinya memang tidak boleh dilihat, dan bisu dari menceritakan hal-hal yang memang harusnya tidak boleh diceritakan terhadap apa yang kita lihat di dalam rumah itu ya. Nah, tapi alhamdulillah kemajuan dari cara berpikir manusia akhirnya menemukan skema rumah yang bagus, yang terpaksa membuat orang akhirnya buta. Saat masuk rumah langsung ke ruang tamu, selesai. Buta itu gitu. Terhadap yang di sebelah ruang tamu itu kan, kita buta. Apalagi sekarang ini konsep kamar mandi di depan. Kalau dulu kan sebagian rumah kita masih sangat banyak kamar mandi itu ada di belakang. Sebenarnya bagus kamar mandi itu dibuat juga satu di
di depan. Sehingga orang tidak akan pernah ke belakang kecuali kita yang ngajak. Kan kadang-kadang dia bertanya, ada enggak WC di sini? Itu kan sebenarnya dia mau maksa pengen ke belakang sebenarnya kan. Nah, kalau tidak ada solusi lain terpaksa kita ajak ke belakang. Nah, di belakang itu akhirnya masuk ruang tamu, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Terjingok lah kan. Ini peginya. Pas balik ke depan terjingok lagi kan, 2 kali jingok berarti. 2 kali jingok. Makanya konsep kamar mandi depan saya sangat setuju saja. Sangat Islami kira-kira ya. Jadi ada perumahan versi sunnah. Perumahan versi sunnah. Ini saya antara setuju dengan tidak setuju. Penamaan atau iklan dengan rumah sunnah gitu. Ya maksudnya pakai bahasa yang lain mungkin agak lebih fleksibel ya. Tapi kalau mau dipakaikan rumah sunnah, salah satunya adalah mungkin kamar mandinya di depan. Supaya matanya tidak jelalatan tadi ya, supaya tidak jelalatan. Nah, itu masalah muslimin. Masuk ke rumah orang namu usahakan buta, keluar rumah usahakan bisu. Jangan terlalu muda, terlalu kepo dengan rumah orang lain. Sekali lagi, kecuali memang kita diizinkan oleh tuan rumah. Kalau kita diizinkan oleh tuan rumah, biasanya tuan rumah sedari awal sudah bersiap-siap. Mana yang tidak boleh dilihat, biasanya mereka akan benahi. Misalnya di belakang ada mertua, ada anak, gadis segala macam, dikondisikan. Nanti ada tamu, dia mau ke belakang segala macam, dikondisikan. Atau semuanya taruh di kamar, atau semuanya pakai jilbab, atau semuanya pakai baju panjang, atau semuanya begitu seterusnya. Nah, ada beberapa kebiasaan dari orang kita yang saya menilainya tidak jelek, tapi saya menilainya butuh sedikit diperbaiki atau dihaluskan. Misalnya sebagian dari orang kita itu kalau namu, kadang-kadang dia tidak lewat dari depan, lewatnya dari belakang gitu kan. Lewat dari belakang. Ini terutama di sebagian di kampung-kampung terutama ya. Kalau di kota mungkin susah kita mau masuk rumah orang langsung dari belakang karena semuanya terkondisikan pintu pagar di depan yang terbuka. Tapi kalau di kampung-kampung kita itu orang kadang-kadang ngundang, manggil, langsung tiba-tiba ada di dapur kan. Mang, Bi, kami ini nak ngundang. Kita kadang-kadang berbaju tidak misalnya kan di belakang itu kan lagi makan kan, ngangkat kaki pulau makan ini kan keringatan. Jadi dalam kondisi yang tidak siap ditemui, langsung masuk ke dapur. Nah, menurut hemat kami pribadi, seakrab apapun kita dengan tuan rumah itu, kalau kita mau masuk orang, dahulukanlah terlebih dahulu dari depan. Nanti biasanya kalau yang datang ke rumah kita itu dulur dewe, mamang dewe, bibi dewe, tuan rumah itu pasti ngajak ke dapur biasanya. Kalau memang hubungannya dekat. Jadi jangan langsung masuk dari dapur. Tetap startnya adalah dari ruang tengah, dari ruang depan. Insya Allah kalau kita dinilai dekat hubungannya dengan tuan rumah, baik dekat secara keluarga atau dekat secara pertemanan, insya Allah kita akan diajaknya sampai ke dapur. Sini makan, diajak langsung ke dapur kan? Karena dia tahu kita dekat dengan dia. Tapi kalau seandainya kita adalah kita misalnya dinilai belum boleh untuk sampai ke dapur, biasanya akan diberhentikan sampai di ruang tamu. Seperti itu. Nah, ini bagus dan halus karena sekali lagi rumah itu adalah privasi. Rumah itu adalah privasi. Jangan membuka isi rumah. Sekarang ini kan ada adab juga dalam bermedia sosial. Kalau dalam bermedia sosial, jangan perlihatkan seluruh bagian rumah. Ini adab bermedia sosial. Saya juga tidak tahu beberapa alasan-alasan khususnya. Jadi misalnya kalau kita tappinglah di beberapa tempat saja. Jangan seluruh isi rumah akhirnya terekspos keluar. Jadi tappingnya di beberapa sudut saja. Ini juga menghindari tindak kejahatan. Jadi kalau kita bukakan semua seluruh isi rumah kita,
Orang akan melihat, oh berarti dia ada sofa, oh berarti dia ada lemari, oh berarti dia ada lukisan, oh berarti dia ada TV, besar lagi TV-nya kan, oh berarti dia ada ini, oh semuanya terekspos. Mungkin karena sebab itu akhirnya muncul iri hati, muncul hasad dan seterusnya. Ini kalau bisa agak dijaga sedikit, apalagi kamar mandi dan seterusnya. Saya kira ini jangan mudah diekspos. Walaupun sekarang ini orang demi viral kadang-kadang mengekspos hal-hal yang sifatnya sangat privasi. Itu nauzubillah lah ya, maksudnya jangan sampai itu terjadi dengan kita. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Mu'tamirun an Laisin an Ata'in an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la khaira fi fudulil kalam. Tidak ada kebaikan, la khaira, tidak ada kebaikan fi fudulil kalam, dalam pembicaraan yang berlebihan. Fudul itu lebih. Jadi tidak ada kebaikan berbicara terlalu banyak. Nah, kita baca hadis satu lagi, maksudnya berikutnya karena ini mirip. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Matarun qala haddatsana Yazid qala haddatsana Al-Bara' ibnu Yazid an Abdullah ibn Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau tadi perkataan Abu Hurairah, kalau yang sekarang Abu Hurairah ngomong bahwa ini adalah omongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Syiraru ummati as-sarsaruna." Umatku yang buruk itu, ini kata Rasul, umatku yang buruk itu adalah as-sarsarun, adalah orang yang terlalu banyak bicara. Wal musaddikun, wal mutasaddikun, dan orang yang memaniskan pembicaraannya dengan hal-hal yang palsu. Jadi dia gara-gara banyak ngomong tadi, kemudian supaya omongannya ini manis, dia bumbuhi dengan bumbu-bumbu kepalsuan, kebohongan, data-data tidak benar dan seterusnya. Al-mutafaihikun, orang-orang yang sok tahu. Al-mutafaihikun, orang-orang yang sok tahu, padahal dia tidak tahu. Wa khiyaru ummati, tetapi umatku yang bagus itu adalah ahasinuhum akhlaqa, adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Kalau kita lawankan di antara tiga kata ini, misalnya as-sarsarun, orang yang terlalu banyak bicara, berarti lawannya adalah orang yang menjaga pembicaraannya. Yang nomor dua, al-mutasaddikun, orang yang berbohong, bermanis-manis dalam kebohongan, berarti lawannya adalah, lawan akhlak yang bagusnya adalah orang yang jujur. Kemudian al-mutafaihikun, orang yang sok tahu, berarti kan lawan katanya adalah akhlaknya bagus, yaitu orang yang merasa apa adanya. Kalau tidak tahu dia akan jawab tidak tahu. Nah, ma'asyiral muslimin, jangan satu kata Rasulullah SAW supaya kita tidak termasuk dari umatnya yang buruk, jangan jadi orang yang terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara yang dimaksud ini adalah yang memang di luar kebutuhan. Selagi dia butuh berbicara, tidak apa-apa berbicara. Misalnya lawyers, memang dia butuh untuk banyak bicara, silakan banyak-banyak bicara. Anggota DPR misalnya, memang dia disuruh ribut sebenarnya, suruh banyak bicara, silakan banyak bicara. Apalagi guru misalnya, guru dari awal sampai habis bicara terus, dosen dari awal sampai habis bicara terus gitu kan. Apalagi ibu rumah tangga, memang disuruh bicara terus kan, supaya anak-anaknya pandai bicara.
Jadi sebenarnya ada untungnya, bukan ada untungnya, memang untung. Seorang perempuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berbicara lebih banyak daripada laki-laki. Kalau ada bayi, dari awal ibunya tidak ada, diasuh oleh bapak-bapak. Bapak-bapaknya pendiam lagi. Ah, ini anak-anaknya bisa jadi bisu ini kan. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lewat kekuasaannya menjadikan proses belajar bicaranya anak-anak itu dari ibunya ya. Nah, terima kasih gitu dengan ibu-ibu ini. Dak katik gawe kan dia kan ngajari anaknya ngomong kan katik gawe kan. Seluruh kosakata itu adalah kosakata ibu pertama sekali. Makanya bahasa yang pertama adalah bahasa ibu. Lihat saja kosakata anak itu. Maka dominannya dia akan dapat dari ibu. Jika ibunya mengajari vocab yang bagus, anaknya dapat vocab yang bagus. Tapi kalau ibunya juga mengajarkan vocab yang tidak bagus, biasanya juga anaknya dapat vocab yang tidak bagus. Setelah dari ibu, anak-anak belajar bicara dari siapa? Dari teman-temannya. Makanya disinilah sebenarnya kita agak-agak susah. Kenapa akhirnya ada anak kecil kok ngomongnya sudah menggunakan kosakata dewasa? Itu dapat dari mana itu? Kalau seandainya bukan dapat dari orang tua, berarti dapat dari yang lain, teman-teman kemungkinan. Nah tapi sekarang anggap saja dia ketemu temannya jarang. Nah tapi dia ketemu HP. HP itu lintas umur. Anak kecil menyanyikan lagu dewasa. Ya kan dapat dari mana itu kan? Sebenarnya ini juga yang diprotes oleh sebagian orang di acara 17 Agustus kemarin ya. Anak kecil menyanyikan lagu dewasa. Ditepuki lagi, dijogeti lagi. Saya kira agak jatuh sedikit marwah pendidikan. Kita berusaha mendidik anak sesuai dengan umurnya, kosakata yang kita berikan sesuai dengan umurnya, tapi ternyata dinyanyikan di hadapan para pembesar elit Indonesia ini, anak-anak menyanyikan lagu dewasa. Berbahagia lagi elitnya. Ini salah satu kritik sosial ya, terhadap sesama. Kita berusaha membangun dari bawah, ternyata terlalu lentur di atas. Akhirnya rusak dalamnya. Balik lagi ke sini, supaya tidak jadi umat Nabi yang buruk, usahakan jaga pembicaraan. Nomor 2, supaya tidak jadi umat Nabi yang buruk, usahakan ngomong apa adanya saja. Kalaupun seandainya ada pemanis-pemanis, usahakan pemanis itu bukan dari kebohongan. Usahakan pemanis itu misalnya murni hanya dari susunan kata. Misalnya orang Palembang biasa pakai pantun. Misalnya per 5 menit ada pantun, per 10 menit ada pantun, kan bagus. Atau menggunakan, misalnya sering-seringlah menggunakan gaya-gaya bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan sastra, menggunakan misalnya hiperbola, menggunakan permisalan-permisalan, menggunakan apa lagi misalnya, dan seterusnya ya, pemanis-pemanis bahasa. Saya kira di sini ranah public speaking. Kita belajar public speaking, ngomong yang bagus, tapi bukan dari kebohongan. Kita murni memang hanya menggunakan struktur berbahasa yang bagus. Ini memang perlu dipelajari. Kalau tidak bisa, ngomong aja apa adanya. Kalau tidak bisa ngomong ya, ngomong aja apa adanya. Kalau tidak, minta buatkan teks biar dibaca ya kan. Terakhir, supaya kita tidak terjadi atau tidak menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang buruk, maka usahakan jangan punya sifat al-mutafayhikun. Jangan punya sifat yang sok tahu. Kalau tidak tahu, ngomong aja nggak tahu. Saya belum tahu, atau setidaknya begitu. Sekurang-kurangnya itu lebih halus. Saya belum tahu. Nantilah saya coba tanya. Karena sok tahu ini memang ada di seluruh lini ya. Bukan hanya ada pada satu bidang profesi saja. Bukan hanya ada pada satu bidang keilmuan. Ini ada di semua lini. Ini ada dalam bidang keagamaan, ini ada dalam bidang kesehatan, ini ada dalam bidang jual beli, ini ada juga dalam bidang ilmu politik pemerintahan, semuanya.
Kalau tidak tahu bilang saja tidak tahu. Supaya nanti kita jelas berkata sesuai dengan apa yang kita tahu. Kalaupun seandainya yang bakal kita omongkan ini kita tidak yakin, kita harus omongkan. Omongan saya ini jangan dijadikan sebagai omongan final. Atau boleh nanti minta pendapat yang lain. Sementara waktu ini yang misalnya bisa saya berikan, ini yang bisa saya, ini yang sumbernya dari kami. Nah dengan demikian ma'asyarul muslimin, insya Allah akan stabil ya, insya Allah akan stabil. Yang tidak stabil itu adalah saat kita meyakinkan bahwa apa yang kita omongkan ini adalah yang paling benar, padahal sesungguhnya yang kita omongkan itu adalah baru mukaddimahnya, versi mereka yang lebih tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dalam surat Yusuf, dan di atas orang yang punya pengetahuan ada orang yang lebih punya pengetahuan lagi. Oke, saya kalau ngomong lagi live seperti ini ya, ini sangat jaga-jaga. Di luar sana banyak orang yang lebih pintar daripada kita. Dan supaya kita ngomongnya benar, maka sebelum ngomong pikirkan dulu. Sama juga seperti setiap kali mau ke Baitur Rahman, sebenarnya saya tuh gelisah setiap kali mau ke Baitur Rahman. Dengan gelisah akhirnya saya buka buku, saya buka kamus, saya buka yang lain-lain. Jadi membawakan hadis-hadis ini di depan jamaah Baitur Rahman ini penuh pertanggungjawaban. Terus terang saya gelisah kalau setiap kali mau ngisi Baitur Rahman dan mengisi masjid-masjid yang lain. Karena kegelisahan itulah akhirnya kita buka buku. Nah yang ngomong tanpa buka buku lagi itu kira-kira pede nih ya, kan? Kira-kira pede nih ya. Nah begitulah seterusnya. Nah ini ma'asyarul muslimin 4-5 hadis yang bisa kita baca di subuh kali ini. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.